Satu sukacita yang besar, kalau hari ini kita masih bisa beribadah, kalau hari ini kita masih bisa memuji menyembah Tuhan. Karena ada di beberapa tempat, di tempat yang lain orang sulit mendengar firman Tuhan. Orang sulit mau memuji dan membesarkan Tuhan. Tetapi pagi hari ini suatu kesempatan yang luar biasa. Kalau kita bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Itu semacam kita menemukan sebuah mutiara yang begitu indah. Oh haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jemaat online. Pagi hari ini kalau Bapak Ibu yang menonton live streaming ini belum membagikan, silakan bagikan buat teman-teman yang lain. Teman-teman Anda yang ada di Facebook, Anda bagikan. Sehingga mereka juga bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan berkat-berkat ini akan mengalir di dalam hidup saudara. Siapapun saudara, mungkin saya tadi melihat di Facebook, itu ada yang dari Belgia menonton, dari Australia, dari KL juga ada. Dan ada mungkin beberapa negara yang lain tidak saya sebutkan. Dan dari luar daerah juga banyak sekali ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Berkat yang sama yang ada di tempat kami, ada juga di tempat saudara berada. Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan melanjutkan series khotbah kita di Anugerah Church tentang Love Revelation. Ya, Love Revelation itu bercerita tentang bagaimana bahwa cinta itu perlu kita perjuangkan. Amin. Tulis saudara, ketik cinta perlu perjuangan. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini tema khotbahnya adalah Love Never Dies. Apa saudara? Love never dies. Cinta itu tidak pernah mati. Maksudnya sini adalah cinta Tuhan kepada saudara dan saya. Amin saudara. Ketikkan, cinta Tuhan kepada saya tidak pernah mati. Ketik saudara. Yes. Mungkin kalau cinta manusia bisa hilang ya, bisa tidak ada. Ya, tapi cinta Tuhan tidak pernah mati. Nanti kita akan lihat kebenaran firman Tuhan bahwa apa yang dikatakan dengan judul ini itu dibuktikan dengan firman Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Nah, kita naik berikutnya. Ya. Cinta atau kasih Tuhan, ya. Kasih Tuhan kepada manusia, yaitu saudara dan saya, itu tidak pernah mati atau tidak pernah berhenti. Ya. Dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Wow, luar biasa saudara. Kalau cinta manusia mungkin bisa hilang. Bahkan banyak keluarga yang mungkin cuman, waktu pacaran, I love you. Wah. Menikah 1 tahun, 2 tahun, bisa pudar cintanya. Tetapi cinta Tuhan tidak pernah pudar sama kita. Oleh sebab itu keluarga-keluarga hari ini yang mendengar program ini, percaya saudara. Kalau saudara mencintai Tuhan dan Tuhan mengasihi saudara tidak pernah berhenti, maka keluarga saudara pasti dipulihkan. Puji Tuhan. Baik, kita lihat beberapa ayat. Nah, berikutnya. Ya, Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5 berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, terjemahan yang lain ya, ini melengkapi ya. Menambahkan dan melengkapi hampir bagus sekali ya. Di dalam Mazmur 100 ayat 5, di New English Translation berkata, for the Lord is good, his loyal love endures. Wow. Love endures apa? Cinta yang bertahan lama. Berarti cinta yang betul-betul tidak pudar. Wow. Ini siapa yang berkata? Daud. Daud adalah salah satu raja, salah satu nabi yang berkenan di hati Tuhan. Ya. Dan dia setia sampai turun-temurun. Bayangin. Jadi dari orang tua kita, kakek, nenek, buyut, sampai kita the next generation, Tuhan tetap setia. Amin. Ketik saudara, Tuhan tetap setia. Apapun keadaan saudara. Di dalam ayat yang lain, dalam Efesus atau Galatia, saya lupa, itu dikatakan, sekalipun maut, sekalipun sakit penyakit apapun, tidak dapat menghalangi cintanya Tuhan kepada kita. Amin. Keadaan apapun, mungkin saat ini kita mengalami krisis, kita mengalami persoalan. Benar saudara, itu memang sangat mengganggu hidup kita.
Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara. Kalau saudara dekat sama Tuhan, Dia akan memberikan kita kekuatan, memberi kita kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu. Amin. Ya, jadi sampai generasi saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, nanti saya akan bagikan ada 3 hal saja. Karena keterbatasan waktu. Sekarang kita mau lihat kok cinta Tuhan itu luar biasa sekali ya. Nah, kita lihat yang pertama. Berikutnya. Nah, kita lihat dari penciptaan. Nah, perhatikan baik-baik. Cinta Tuhan itu luar biasa. Dari awal sampai selama-lamanya. Perhatikan saudara ya, di dalam Kejadian pasal 1, nanti boleh baca sendiri di rumah ya. Saya ambil ringkasannya saja. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya pada hari pertama sampai dengan hari yang kelima. Setelah itu fasilitas tersedia, langit, bumi, rumput, laut, semua facilities sudah oke, sudah enak, sudah nyaman, ada pohon, ada buah dan seterusnya, ada matahari dan seterusnya. Baru hari ke-6 manusia diciptakan. Kenapa Tuhan tidak ciptakan manusia dulu? Karena Tuhan itu mencintai saudara dan saya. Dia berikan fasilitas buat kita. Dia berikan kebaikan buat kita. Baru kita diciptakan. Hebat gak saudara? Ketik saudara, saya hebat karena Tuhan bersama dengan saya. Saya hebat karena Tuhan menciptakan saya. Sama saudara ya, kita ke orang tua mau anak-anak kita maju. Betul ya? Kita mau the next generation kita, kalau bisa lebih baik dari kita. Makanya kita memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Buat keluarga kita. Sama seperti Bapa di sorga. Bapa di dunia saja begitu baik. Apalagi Bapa di sorga. Ya, puji Tuhan. Nah, diciptakan manusia. Ya, perhatikan saudara. Baru Kejadian 1 ayat 31a berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Ya. Perhatikan saudara. Jadi Tuhan menciptakan kita, menciptakan fasilitas yang ada ini, itu diambil sebuah kesimpulan oleh Tuhan. Sangat baik. Ketik ciptaan Tuhan sangat baik. Puji Tuhan. Oke, kita lihat di berikutnya. Ya. Efesus 2 ayat 10. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Terkonfirmasi ya, Kejadian 1 ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Perhatikan saudara ya, Tuhan itu awalnya menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Terus yang dipersiapkan Allah sebelumnya penciptaan tadi, fasilitas dan seterusnya, supaya kita hidup di dalamnya. Kalau dalam terjemahan lain itu dilengkapi dengan kata supaya kita melakukannya. Do it. Amin saudara. Ini luar biasa. Waktu saya membaca ayat ini, wow. Ketik saudara, wow, dahsyat. Saudara dan saya ini bukan ciptaan yang biasa-biasa, tetapi ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ya, daripada ciptaan Tuhan yang lain. Wah, luar biasa ya. Nah, tetapi saudara, apa yang dipersiapkan Tuhan baik ini awalnya, apa yang dilakukan Tuhan ini baik awalnya, ternyata ya ada satu problem, ada satu masalah terjadi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, ada, kita lihat ada kedaulatan Tuhan dan kebebasan manusia. Perhatikan saudara ya, inilah awal dari kejatuhan manusia. Ya, kita lihat ayatnya. Ada apa saudara? Kedaulatan Tuhan dan kebebasan manusia. Ya. Kita lihat di dalam next ya. Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Lalu ayat 16 ya kita baca. 2, 3.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ini apa? Berdaulat Tuhan. Saya perintahkan manusia, gini. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, kau mati. Ya. Ini perintah jelas gak? Jelas ya. Jelas sekali perintah ini Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa. Jadi kamu boleh makan semua, satu aja gak boleh. Ini ada perintah, daulat, Tuhan berdaulat. Kita lihat yang berikutnya. Nah ini kebebasan manusia. Kejadian 1 ayat 26. Firman Allah, baiklah kita, perhatikan. Waktu Tuhan menciptakan manusia itu dia tidak bilang saya menciptakan Tuhan. Tapi kita. Kita itu berarti jamak. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sudah ada saudara penciptaan. Tapi saya tidak membahas itu ya. Oke. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Wah hebat ya. Apa yang diciptakan Tuhan semua dikasih otoritas kepada kita untuk berkuasa atas semuanya. Atas siapa? Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah inilah yang kadang dikasih kebebasan, kebablasan. Akhirnya semua yang merayap kumakan katanya. Kecuali kereta api saudara ya, jangan dimakan saudara ya. Semua yang terbang kumakan katanya. Wah, kecuali pesawat terbang. Nah, saudara, Bapak, Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi manusia ini kebablasan. Apa yang diciptakan Tuhan kadang dirusak. Bagaimana lingkungan hidup. Bagaimana keseimbangan alam. Keseimbangan hewani dan fauna dan flora dan seterusnya. Itu tidak dijaga keseimbangannya. Sehingga terjadi apa? Sekarang di kutub itu ada apa? Ozon, lapisan ozon yang menipis dan seterusnya. Terjadi pemanasan global. Ini sebenarnya kita disuruh jaga. Kita ada power, kita ada kuasa. Ya. Amin saudara? Puji Tuhan. Nah, tetapi itu semua tidak membuat cinta Tuhan itu hilang sama kita. Amin? Walaupun kita ini sudah is the meaning of ngeyel. Ngeyel is the meaning apa ya bahasa? Ngeyel itu keras kepala ya. Keras kepala, ngeyel, apalagi? Suka dikasih tahu, jangan ya, tetap bikin gitu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita lihat yang berikutnya, ya, yang berikutnya. Nah, ini dia. Jadi ada kedaulatan Tuhan dan kebebasan manusia. Nah, dari sini datanglah satu persoalan, ada banyak masalah, ada banyak pencobaan datang. Saya mau tanya dengan Bapak Ibu semua, dari mana persoalan itu datang? Pada saat manusia melanggar perintah Tuhan. Itulah awalnya. Dibilang jangan dimakan, itu buah dimakan. Itu saudara. Ya, oke. Kita lihat berikutnya. Puji Tuhan. Dan apabila, ya Yakobus 1, 13-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, wah pencobaan ini datang dari Allah. Jadi ada orang yang berkata, wah karena anak itu disayang maka dicobai, dicelup di sumur, dimasukin ke api baru diangkat gosong saudara ya. Pasti anak itu disayang, gak mungkin dicoba-coba gitu. Tuhan tidak mencobai siapapun. Perhatikan ya, ini firman Tuhan bukan saya yang ngomong. Pencobaan ini, ya, apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Wah, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu sudah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Amin, saudara? Nah, orang yang sampai menjadi, maaf ya, sampai mencuri besar-besaran itu tidak dimulai waktu dia langsung curi. Dia mulai dari yang kecil-kecil. Mungkin nyuri sendal dulu, pelan-pelan, lama-lama meningkat. Jadi ada satu kebiasaan yang buruk. Nah, Bapak sudah kasih dalam Tuhan,
Jadi jangan waktu suatu terjadi, wah karena hidup saya sulit, saya melakukan satu hal yang negatif. Tidak boleh, saudara. Kita harus tetap hidup di dalam Tuhan. Jangan berbuat dosa. Apapun keadaan kita, jangan berbuat dosa. Tuhan pasti tolong kita. Ya, jadi perhatikan saudara. Kalau ada pencobaan, hari ini kita melihat ada apa yang kita alami sekarang lagi, COVID, ada PSBB, dan selanjutnya. Kita harus tenang. Karena kalau kita tenang, disitulah terletak kekuatan kita. Wow, haleluya. Kalau orang yang panik, orang yang gerusu, ya, dia pasti akan bisa pikirannya tidak baik. Bisa hal-hal negatif, bisa melakukan hal yang tidak benar. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara jemaat online, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara masih bersama-sama. Ya mungkin ada yang baru bergabung. Percaya firman Tuhan ini luar biasa. Memberkati saya dan saudara semua. Ya. Nah, oke. Jadi itu dari penciptaan sudah kita lihat ya. Bagaimana bahwa Tuhan itu tetap mengasihi saudara dengan saya. Oke. Yang kedua. Berikut. Puji Tuhan. Ya. Jadi saya ringkas saja ini. Kasih Tuhan dalam PL ya. Karena kalau saya kejelasin dari Kejadian sampai Maliaki. Haleluya, kita bisa 1 minggu di sini khotbah ya. Nah, jadi saya ambil singkat saja. Nanti Bapak Ibu boleh memperdalam sendiri, mungkin mendapat ayat-ayat, silakan. Kasih Tuhan dalam PL itu saya ambil dari setelah manusia jatuh dalam dosa, seterusnya kemudian ada air bah, habis manusia dan seterusnya. Nah, pada satu titik Tuhan tetap cinta kepada kita semua. Nah, di perjanjian lama atau di PL itu Israel adalah bangsa pilihan Tuhan dan gambaran umat Tuhan masa kini. Ya. Itu nanti saudara Bapak Ibu boleh baca di Kejadian 35 ayat 10 sampai 12. Maaf ya saya minum dulu. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 17 berbunyi begini. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita. Perhatikan. Maksudnya dari bangsa Israel ini. Dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Waduh. Jadi Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari perbudakan. Perbudakan ini bicara tentang dosa, tentang keterikatan dan seterusnya. Ya, ini satu contoh. Ya, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Waktu mereka di dalam dosa, waktu mereka di dalam penjajahan, terjajah di bangsa Mesir, wah, tolong kami Tuhan, tolong. Tapi begitu sudah ditolong Tuhan, terjadi perubahan lagi. Ada ketidakpuasan, ada merasa, loh kok begini? Ada bahkan mereka berkata, saya ingin balik lagi deh ke masa lalu saya yang di Mesir itu. Waduh. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Pegang janji Tuhan. Hari ini katakan pencobaan yang saya alami tidak melebihi kekuatan saya. Amin. Yes. Ketik saudara ya. Jemaat online ketik. Kalau saudara mengetik berarti saudara imani itu. Saudara kuat melewati persoalan. Saudara, waktu murid-murid Tuhan Yesus sedang berlayar, tiba-tiba datang badai ya. Keras sekali. Baru tiba-tiba mereka ketakutan semua. Mereka melihat Tuhan Yesus tidur di kapal. Loh, ini Tuhan kok ada angin badai, kok tenang-tenang saja. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan Yesus bangun, dia malah marah sampai, loh kamu tuh gak percaya ya? Ada Tuhan di sama kita ini, kita itu tidak percaya. Wah, this is danger, saudara. Dangerous, berbahaya sekali. Saudara sudah menjadi orang Kristen mungkin sudah puluhan tahun. Sudah percaya puluhan tahun. Tetapi waktu menghadapi masalah, saudara tidak melihat Tuhan. Tapi saudara melihat masalah terus, saudara. Saya mau beritahu sama saudara. Kalau Yesus ada di dalam kita. Bangun relationship dengan Tuhan. Sehingga waktu kita menghadapi masalah, kita melihat Tuhan yang besar. Bukan masalah yang besar. Di kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Itu kita adalah orang-orang pemenang. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita lihat saudara. Ini salah satu contoh ya. Nanti kita akan lihat Tuhan Yesus di perjanjian baru.
waktu bangsa Israel mau keluar dari perbudakan di tanah Mesir, dia mengutus siapa saudara? Musa. Ya, kita next slide. Ya. Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Bisa dibaca di Keluaran 3 ayat 7 sampai 12. Silakan nanti baca ya, saya ambil kesimpulannya saja supaya kita menghemat waktu. Nah, perhatikan. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Ya. Selama perjalanan 40 tahun dari Mesir ke Kanaan, Tuhan itu sabar. Waduh. Terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Jadi sudah dibebaskan. Ya, memang ini ada apa ya, sifat manusia itu. Nah, jadi manusia itu jatuh dalam dosa tidak sendirian. Karena ada penggodanya. Siapa? Iblis. Nah. Ya, jadi kita harus kuat menghadapi. Jadi ada kebebasan kita juga untuk memilih. Puji Tuhan ya. Nah, nanti di perjanjian baru kita bicara tentang kasih karunia ya. Oke. Terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Bahaya saudara bayangkan ya. Manusia atau bangsa Israel ini yang menjadi contoh tadi. Umat contoh. Sudah keluar dari tanah Mesir. Sudah melewati dan melihat begitu banyak mujizat. Perhatikan. Melihat ular yang dikalahkan dan seterusnya. Tulah-tulah yang berapa itu sampai menyeberangi laut terbelah. Jalan di tanah yang airnya di samping. Ya, saya juga lihat filmnya sih soalnya ya. Nggak tahu benar begitu ya. Melewati ya. Kira-kira seperti itu bayangannya. Tapi mereka tetap menyembah ilah-ilah lain. Waduh. Waktu pagi mereka dikasih makan apa saudara? Mana, dikasih lagi itu apa, daging apa, burung apa Pak? Burung puyuh. Enak gak? Ada stik jatuh dari langit. Wow, hebat itu. Nanti saudara pulang lihat di atap rumah mungkin ada stik ya. Nah, stik golep. Ya saudara, nah hebat gak Tuhan kita? Cinta gak dia sama bangsa Israel? Dia cinta sampai bisa sama kita juga. Cuman kadang kita tidak terlihat. Ini ada makanan, ada berkat di depan kita. Tapi karena kita pikirannya kemana-mana, kita tidak lihat berkat ini. Ini sangat berbahaya. Karena kedagingan kita jauh lebih kuat dari spiritual kita. Ya. Si berbangsa, bahkan dikatakan di ayat yang lain, sampai tali kasutnya, sepatunya itu gak rusak. Saya mau tanya saudara, ada gak sepatu 40 tahun gak rusak? Gak ada saudara. Satu-satunya ini, masuk the Guinness Book of Record ini. Sepatu kagak rusak. 40 tahun. Hebat. Begitu cintanya Tuhan. Jadi apa direncanakan ke bangsa Israel, baru bangsa itu ngeyel, melawan, apalagi keras kepala dan seterusnya dan kawan-kawannya itu. Nah, tetapi Tuhan tetap cinta. Akhirnya bangsa Israel sampai nggak tanah perjanjian? Sampai saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Saudara dan saya juga pasti sampai di tanah perjanjian Tuhan. Kita masuk bersuka cita bersama dengan Tuhan. Dan COVID ini akan lewat saudara. Dalam nama Yesus pasti lewat. Bahkan saudara tidak menduganya kalau dia pasti lewat lebih cepat. Yes. Ya. Jangan khawatir, tetapi melalui persoalan ini bangsa Israel banyak belajar. Bahkan ada satu generasi yang usianya di atas 20 tahun is dead semua. Jadi yang masuk tanah perjanjian itu usianya di bawah 20 tahun. Tapi bukan salah Tuhan, bukan Tuhan yang marah, salah mereka sendiri. Ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk di berikutnya. Jadi cinta Tuhan di perjanjian lama luar biasa ya. Sekarang, oh ya belum, masih ada lagi ya. Terus Musa, next slide ya. Oke, yang ketiga. Ya, yang terakhir ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Sekarang kasih Tuhan atau cinta Tuhan dalam PB. Nah, kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 22b sampai dengan 23. Nah, tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Wow. Dan yang melakukan segala kehendakku. 23. Dan dari keturunannya lah sesuai yang dengan yang telah dijanjikannya,
Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Amin. Ketik juru selamat Yesus. Ya, Jesus juru selamatku. Wow. Ya, kalau sudah baca lagi Yohanes 14 ayat 6. Pak Dhani sudah berapa kali khotbahkan itu, luar biasa mengingat kita. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesus juru selamat. Tidak ada yang lain. Nah, sebab itu di Yohanes 3 ayat 16 berkata berikutnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan, Tuhan Yesus datang untuk semua orang. Believe or not, Jesus love you. Percaya atau tidak, Tuhan Yesus juru selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang, perhatikan, tidak dikatakan setiap orang Ambon, setiap orang Indonesia. No. Setiap orang. Siapapun Anda, latar belakang Anda, suku saudara apa, bangsa apa saudara, selama saudara itu bernafas, adalah saudara manusia, Yesus datang buat saudara. Dan dikatakan kalau kau percaya pada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya diingatkan satu tulisan di mana kisah seorang kaya dan Lazarus. Ya. Orang kaya dan Lazarus, waktu di dunia, ya ini orang kaya macam-macam ya, tidak disebut, ini hanya pribadi saja. Jadi orang kaya makan enak, yang miskin ini. Nah, tetapi sudah perhatikan, dua-duanya mati nggak? Mati. Mau miskin kamu mati juga, kaya mati juga sama. The problem is where you go. Perhatikan saudara. Sekarang bukan persoalan kamu kaya atau kamu miskin, kamu pintar, setengah pintar atau sedikit-sedikit pintar, kadang-kadang pintar-pintar gitu ya, enggak. Tetapi where you go. After that where you go, this very important. Ini sangat penting saudara. Penting sekali saudara. Karena kita mempersoalkan hal-hal yang tidak penting. Hal yang, oh kamu begini, aku begitu. Ya akhirnya sama saja, kayak lagu ya. Nah tidak saudara ya, tetapi Tuhan mau saudara dengan saya menerima janji Tuhan dan masuk ke surga. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Ya. Masuk dalam hidup yang kekal. Tuhan mau saudara dengan saya itu, dia mencintai saudara dan saya supaya kita masuk ke surga. Amin saudara. Nah, ketik saya masuk surga. Amin. Nah, ngomong saudara. Ada orang ditanya, kamu masuk surga? Loading dulu dia, gitu ya. Bingung. Oh, ya, maybe yes, maybe no. Ya, puji Tuhan. Ya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dulu saudara. Kita percaya kepada Yesus. Hari ini mungkin keadaan kita tidak baik. Keadaan kita kurang baik, tapi ketika saudara mendengar firman Tuhan dan program ini, Roh Kudus menjamah saudara. Saudara merasakan damai sejahtera dalam hidup saudara. Saudara merasakan satu sukacita, berarti Roh Tuhan ada bersama dengan saudara. Roh Tuhan ada padaku. Amin saudara. Ya. Jangan khawatir saudara. Apa yang di dunia ini semuanya hanya sementara. Kita mencari sesuatu yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya ingat satu kesaksian, ada seorang encim-encim. Encim-encim itu apa ya Pak, bahasa Indonesia ini ya? Encimnya lah umurnya sudah 80 tahun gitu. Dia sakit. Dan dia tidak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Chinese-nya totok sekali. Tapi waktu dia dijamah oleh Roh Kudus. Dia sakit, dia sudah berobat. Ini sebelum COVID ya. Dia sudah berobat ke China, ke Jepang, seluruh dunia dia kelilingin. Dia cukup orang yang kaya lah, punya uang banyak. Tapi semua sudah angkat tangan. Perhatikan saudara. Ketika dokter angkat tangan, ketika manusia sudah angkat tangan sama saudara, perhatikan. Apa encim ini katakan? Waktu dia itu, anaknya rupanya sudah bertobat. Cucunya datang dan anaknya mendoakan dia. Di bawah seorang hamba Tuhan.
Apakah Encik percaya Yesus pasti menyembuhkan? Pertama dia tidak yakin. Tapi tengah malam, sekitar setengah malam, jam 1 malam, dia berkata begini, lu Yesus, maaf ya bahasanya mungkin agak, tapi saya mau kasih tahu. Lu Yesus, Tuhannya orang Kristen katanya. Kalau lu bisa sembuhin gua ikut sama lu. Jam 1 malam dia muntah darah, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Panik, anaknya bawa ke rumah sakit karena dia muntah darah. Dipikir sudah mau SWS, bablas yang ini. Dan bawa ke rumah sakit, saudara. Ternyata dokter periksa. Apa terjadi? Ternyata yang keluar itu adalah penyakitnya semua. Malam hari itu dia disembuhkan. Dan dia menjadi pelayan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Doanya saja pakai lu gua. Tetapi mujizat Tuhan tidak bisa ditahan. Kasih Tuhan tidak bisa ditahan. Dan hari itu dia menginjili. Dia datangi saudaranya, toko-toko. Lu percaya sama Yesus ya. Lu percaya sama Yesus. Dia udah sembuhin gua nih. Lu kok bisa sembuh ya? Kaget semua. Saya mau beritahu sama saudara. Ketika masalah datang, persoalan datang, saat yang sama mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Kalau kita tidak ada masalah, kita tidak mengalami masalah, kita tidak bisa lihat mujizat Tuhan. Tapi pada saat kita tidak ada masalah, berarti kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya akan kasih contoh, ya next slide. Yang terakhir ini ya. Tadi sudah terakhir sekali ya. Oke. Saya mengingat ada 7 perkataan Tuhan Yesus di saya, tapi saya tidak menjelaskan ke-7-7-nya. Ini contoh perkataan Yesus yang ketiga saja. Ini menarik saudara ya. Perhatikan. Kalau perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, berarti dia sedang dipaku atau tidak? Ya, ini lagi dipaku. Dicambuk, suwakit, bukan di atasnya sakit itu suwakit saudara ya. Wah, tapi masih bisa ngomong. Dan omongannya itu bukan omongan umpatan, bukan omongan keluhan saudara. Perhatikan, waduh ini saya belajar banyak juga. Ya. 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, yang ketiga saja saya ambil di Yakobus 19 ayat 26 sampai 27. Berkata begini, jadi waktu Tuhan Yesus sedang salib dia berkata, ketika Yesus melihat ibunya siapa namanya? Maria dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Jadi ada mamanya, ada murid-muridnya di sebelah. Berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Jadi dia membuat satu pernyataan, satu statement. "Ibu, inilah aku anak." Jadi menyatakan bahwa ini manusia biasa saya gitu. Saya mengalami sakit, "Ibu, ini aku anakmu." Secara fisik ini anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Berarti ibunya Tuhan Yesus ini waktu Yesus disalib janda ya. Sudah sendiri. Ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan titip ibunya agar tinggal bersama muridnya karena dia sudah mau meninggal atau disalib. Nah, next slide. Nah, ucapan Tuhan Yesus, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu," menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat peduli. Tuhan Yesus sangat mengasihi dan cinta kepada orang lain. Padahal dia sendiri dalam keadaan tergantung di kayu salib. Sakit sekali saudara. Tuhan Yesus tidak mengasihi diri sendiri. Tuhan Yesus bisa berkata begini gak? Kamu gak tahu ya, aku ini menderita sekali loh. Aku ini susah loh gara-gara kamu semua, tahu gak? Aku ini yang paling repot loh. Kamu menyangkal aku, kamu meninggalkan aku. He's not say like that. Waduh, renyuh hati saya waktu Yakobus ini. Saya banyak belajar juga. Karena kita kadang manusia banyak, wah saya yang paling susah, saya yang paling menderita. Doi, dengerin saudara ya. Saya beritahu saudara, Yesus yang di dalam kita lebih besar. Ya, next. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus tidak mengeluh? Perhatikan, next slide. Tuhan Yesus, dia tahu purpose-nya. Tujuan hidupnya bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Keluar lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara dan saya tidak usah takut. Mengasihani diri sendiri. Mengatakan, wah gue yang paling susah nih. Lu kagak ngerti gue lo. Bro.
sister, Tuhan Yesus itu mengalami jauh lebih dari kita. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Bahkan dia peduli kepada orang lain. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah lebih dari pemenang, saudara. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kata ketik di situ, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Amin. Ketik, saya lebih dari. Ucapan saudara, saya lebih dari pemenang. Waktu saudara mengatakan itu, saudara sedang mengusir iblis dari hidup saudara. Saya percaya, saya lebih dari pemenang. Dari pemenang, apapun persoalan saat ini, Yesus kita jauh lebih besar. Jangan besarkan masalah saudara, besarkan Tuhan Yesus. Keluar sebagai pemenang. Kalau ada suami istri di rumah, ada saudara bersaudara, tepuk, kamu lebih dari pemenang. Teman-teman di store juga katakan di storehouse ini, kamu lebih dari pemenang. Katakan, kamu lebih dari pemenang. Itu saudara melepaskan berkat pada teman saudara. Jangan lagi mengasihani diri sendiri. Nothing lah itu. Kita akan diintimidasi sama iblis. Memang kamu begitu, bapakmu begitu, mamamu begitu, ya kamu gitu juga. Segala kutuk, segala sumpah serapah sudah diputuskan dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kutuk, diubah menjadi berkat. Itu janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Engkau dan keturunanmu akan menjadi keturunan yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Nah, Bapak Ibu, ya dikasihi Tuhan. Ini ayat yang terakhir sekali ya. Oke. Next. Ya. 2 Timotius 2 ayat 13. Saya taruh dalam dua bahasa, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, kita boleh baca sama-sama. Amin, saudara, jemaat online. 2 Timotius 2 ayat 13. Yang bahasa Inggris dulu ya. If we are unfaithful, he remains faithful, since he cannot deny himself. Wow, dahsyat. Jika kita manusia tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat online. Hari ini. Mungkin saudara sudah meninggalkan Tuhan. Atau hari-hari ini saudara sudah hopeless lah. Udah ada harapan. Saya sudah udah begini, ya nasib saya begini, ya nasib, mengapa begini? Apalagi memang saya ini keturunan orang susah, saya ini, oh no. Yesus sudah mati buat saudara dengan saya. Kita adalah umat pemenang. Yesus berkata, dia tetap setia. Sekarang ini Yesus tersedia buat saudara dengan saya. Amin, saudara. Katakan, Yesus setia. Ketik Yesus setia. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Tidak bisa dihalangi oleh karena kita tidak mau. Tidak bisa dihalangi oleh karena kita sakit atau bencana alam sekalipun. Tidak bisa, dia tetap setia. Dia sedang menunggu saudara dengan saya yang menonton online hari ini. Siapapun engkau, apapun keadaanmu, Yesus sedang menunggu saudara. Ketikkan, Yesus, aku butuh engkau. Katakan saudara, aku perlu engkau Tuhan. Aku gak bisa sendiri. Aku butuh engkau Tuhan. Melebihi dari akal budi dan kepandaian. Terima kasih Tuhan. Aku butuh engkau Tuhan dalam hidupku. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit.